Purchase adalah salah satu penyedia solusi human capital management terbesar di Amerika Serikat. Fokus utamanya adalah membantu usaha kecil dan menengah mengelola karyawan lewat layanan payroll, human resources outsourcing, benefit, hingga asuransi. Dengan platform berbasis cloud dan layanan yang komprehensif, Purchase memudahkan klien untuk patuh regulasi dan mengurus administrasi tenaga kerja. Saat ini, Purchase melayani ratusan ribu bisnis di Amerika Serikat dan sebagian Eropa Utara, menjadikannya pemain penting dalam industri pengelolaan SDM. Segmen layanan Purchase antara lain meliputi Payroll Services, merupakan tulang punggung bisnis Purchase. Setiap perusahaan wajib membayar gaji karyawan secara rutin, dan disinilah Purchase masuk. Klien membayar biaya tetap atau berbasis jumlah karyawan untuk setiap siklus gaji. Artinya, setiap kali gaji dibayarkan, Purchase juga menerima pendapatan. Inilah sumber penghasilan paling stabil, karena sifatnya berulang dan wajib. Bayangkan, 1 dari setiap 11 pekerja sektor swasta di Amerika menerima gaji lewat sistem Purchase. Jadi, semakin banyak klien yang menggunakan layanan ini, semakin besar arus kas berulang yang masuk ke perusahaan. Banyak usaha kecil dan menengah tidak punya tim HR yang lengkap, sehingga mereka menyerahkan urusan tenaga kerja ke Purchase. Layanan ini mencakup rekrutmen, pelatihan, manajemen kinerja, hingga kepatuhan regulasi tenaga kerja. Klien membayar biaya tambahan untuk paket HR outsourcing ini. Mekanisme bisnisnya jelas. Semakin kompleks kebutuhan SDM klien, semakin besar fee yang dibayarkan ke Purchase. Dengan cara ini, Purchase bukan hanya mengurus gaji, tapi juga menjadi mitra strategis yang membantu perusahaan mengelola seluruh siklus hidup karyawan. Purchase membantu perusahaan mengelola program pensiun seperti 401(k), asuransi kesehatan, dan berbagai benefit karyawan lainnya. Klien membayar biaya administrasi untuk setiap program yang dijalankan. Mekanisme bisnisnya sederhana. Semakin banyak karyawan yang ikut program pensiun atau benefit, semakin besar pendapatan tambahan bagi Purchase. Layanan ini juga membuat klien lebih loyal. Karena mengurus benefit dan pensiun bukan pekerjaan jangka pendek, ini komitmen bertahun-tahun. Dengan kata lain, Purchase tidak hanya mengurus gaji bulanan, tapi juga masa depan finansial karyawan. Melalui Purchase Insurance Agency, perusahaan menawarkan berbagai produk asuransi untuk bisnis dan karyawan, mulai dari asuransi kesehatan, tanggung jawab bisnis, hingga perlindungan pekerja. Klien membayar premi atau biaya administrasi, dan Purchase mendapat komisi serta fee dari layanan ini. Mekanisme bisnisnya jelas. Semakin banyak perusahaan yang mengintegrasikan payroll, HR, dan asuransi lewat Purchase, semakin besar pendapatan tambahan yang masuk. Dengan segmen ini, Purchase tidak hanya mengurus gaji dan benefit, tapi juga memberikan perlindungan menyeluruh bagi tenaga kerja. Sekarang kita melihat sebagian kecil rasio keuangan Purchase, periode fiskal year 2025 dan 2024. Gross margin menunjukkan seberapa besar laba kotor dibandingkan pendapatan. Dengan margin di atas 70%, Purchase tergolong sangat efisien. Artinya dari setiap $1 pendapatan, lebih dari 70 sen tersisa setelah biaya langsung. Ini menandakan bisnis layanan mereka punya biaya variabel rendah dan pricing power yang kuat. ROIC mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan laba. Angka 33% di fiskal year 2025 masih sangat tinggi, meski turun dari 55% di fiskal year 2024. Secara sederhana, setiap $1 modal yang ditanam menghasilkan 33 sen keuntungan. Rasio ini penting untuk menilai kualitas manajemen dan efisiensi penggunaan modal. Free cash flow margin menunjukkan berapa persen dari pendapatan yang benar-benar berubah menjadi arus kas bebas. Dengan margin sekitar 30%,
PCS punya kemampuan kuat menghasilkan cash yang bisa dipakai untuk dividen, buyback, atau investasi. Meski sedikit turun dari tahun lalu, angka ini tetap solid dan menegaskan stabilitas bisnis. Interest coverage ratio mengukur kemampuan perusahaan membayar bunga utang dari laba operasional. Dengan rasio 16 kali, PCS menghasilkan laba operasi 16 kali lebih besar daripada beban bunga. Ini level yang sangat aman, menunjukkan risiko gagal bayar bunga hampir tidak ada. PCS punya sejumlah katalis positif yang membuat saham ini menarik untuk investor defensif. Pertama, model bisnis berbasis recurring revenue dari payroll dan HR services memberikan arus kas yang stabil, dengan gross margin di atas 70% dan interest coverage mencapai 16 kali, menandakan kekuatan finansial yang solid. Kedua, loyalitas pelanggan sangat tinggi karena biaya pindah ke penyedia lain cukup besar, sehingga PCS menikmati basis klien yang lengket. Ketiga, perusahaan konsisten membayar dividen, menjadikannya pilihan bagi investor income. Dari sisi analis, konsensus menempatkan rating hold dengan target harga rata-rata $126,85, yang berarti potensi kenaikan sekitar 29% dari level saat ini. Beberapa analis bahkan menilai valuasi PCS masih murah dibanding profitabilitasnya, dengan operating margin mendekati 42%. Kesimpulannya, katalis utama PCS adalah kombinasi stabilitas arus kas, profitabilitas tinggi, basis klien yang loyal, dan potensi upside harga saham menurut konsensus analis. Risiko terbesar PCS terletak pada ketergantungannya terhadap kondisi ekonomi dan tingkat perekrutan usaha kecil dan menengah. Karena mayoritas klien PCS adalah UKM, pendapatan perusahaan sangat sensitif terhadap siklus ekonomi. Jika terjadi perlambatan ekonomi, banyak bisnis mengurangi perekrutan atau bahkan memangkas tenaga kerja. Dampaknya, volume payroll yang dikelola PCS ikut turun, sehingga pendapatan berulang mereka bisa tertekan. Dengan kata lain, meskipun PCS memiliki model bisnis yang stabil, kinerja jangka pendek tetap bergantung pada kesehatan ekonomi dan dinamika pasar tenaga kerja. Sekarang kita akan melihat valuasi saham PCS, harga relatif fair value-nya berada di $128,80. Saham PCS masih mengalami tekanan jual pada perdagangan 12 Januari 2026. Pelaku pasar di Amerika melihat bahwa perusahaan yang bisnisnya hanya mengandalkan SaaS atau lebih dikenal dengan sebutan Software as a Service, seperti bisnis yang akan segera ditinggalkan, karena isunya, bisnis yang biasanya dilakukan oleh perangkat lunak berbasis SaaS ini, bisa digantikan oleh mesin AI. Jadi sebenarnya perusahaan yang menjual jasa bisnis berbasis SaaS ini mau tidak mau harus melengkapi bisnisnya dengan teknologi AI. Sebenarnya saham dengan ticker PAI sudah undervalue, tapi kemungkinan tekanan jual masih berlanjut, bisa mencapai harga support terjauh di $64 dalam jangka panjang. Tips investasi di pasar Amerika. Pertama, orientasi jangka panjang. Kedua, mempelajari rasio keuangan yang penting-penting sebab Anda beli bisnisnya, bukan yang lain. Ketiga, bandingkan katalis positif dan negatif. Keempat, memahami valuasi saham. Kelima, menguasai manajemen risiko. Keenam, harus sabar. Jika Anda ada saran tentang saham apa yang akan dibahas, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.